Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama ya'rifu kullu salikin manzilahu alladhi balaghahu fi sulukihi fa ya'rifuhu. Wa innama ya'rifu, dan sungguhnya mengetahui siapa kullu salikin, setiap orang-orang yang berjalan menuju Allah, manzilahu, akan derajatnya, akan makomnya, alladzi balaghahu, yang telah ia lewati, fi sulukihi, dalam jalannya, dalam perjalanannya. Jadi begini, seorang salik, seorang yang sedang berjalan ke Allah, kita dulu hanya salik, perjalanan kita namanya suluk, jalanannya. Itu yang telah kita lewati, kita tahu. Yang telah kita lewati, manazil atau manzilah, makom, kita tahu. Jadi yang di belakang ini kita tahu. Jadi perjalanannya ini kalau zikir begini, itu yang di belakang kita tahu. Jadi kalau dulu misalkan saya zikir malas, tapi kalau sekarang udah ada rasa enak, ada bahasa-bahasa. Tetapi untuk makom yang di depannya dia nggak tahu. Untuk makom yang di depannya dia nggak tahu. Jadi gini maksudnya, Pak. Contoh misalkan kita jalan, jadi pesulukan itu kan laksana jalan. Kita dari sini nih, dari Pinang, pengen jalan ke Parung Serap. Kalau kita sampai di Pasar Bengkok, misalnya kita belum tahu perjalanan sama sekali ke Parung Serap. Sampai misalkan di Pasar Bengkok, itu ngelewatin tol, ngelewatin soto aki bahasanya. Itu yang telah kita lewatin, kita tahu. Itu namanya manzilah, makom. Tapi setelah Pasar Bengkok, misalkan di depannya ada Celeduk, terus ada Regensi, itu kita nggak tahu karena belum kelewatan atau belum tahu. Lakinna qad yasduqu, akan tetapi kadang-kadang membenarkan bihi dengan manzilah, iman secara iman, bil ghaibi, dengan gaib. Tetapi nih, kita kan udah dengan berita kalau misalkan ke Parung Serap melewati Celeduk, ya, atau melewati misalkan kalau lewat Regensi ini kita melewati Regensi. Tetapi kita percaya, kadang-kadang percaya, oh kalau Parung Serap itu ngelewatin Ciledug, perempatan Ciledug atau Regensi. Walaupun kita belum tahu Ciledug itu seperti apa, Regensi seperti apa, karena belum melewati. Nah, iman begini namanya iman bil ghaib. Kama anna nu'minu, sebagaimana kita beriman bin nubuwati, dengan kenabian, wan nabiyya, dan nabi. Sebagaimana kita beriman kepada nabi. Jadi iman kepada kenabian, iman kepada nabi, wa nusaddiqu bi wujudihi, dan kita membenarkan bi wujudihi, dengan adanya nabi, walakinna la yu'rafu haqiqatun nubuwah, tetapi tidak diketahui hakikat kenabian. Jadi kita nggak tahu hakikat kenabian itu apa, nggak tahu. Jadi nggak tahu, cuma kita harus iman. Nah, iman dengan kenabian itu namanya iman bil ghaib. Karena kita nggak tahu hakikat kenabian seperti apa. Nah, yang tahu siapa? La ya'rifu haqiqatan nubuwah, tidak ada yang tahu akan hakikat kenabian illa nabi, kecuali nabi itu sendiri. Jadi yang tahu hakikat nabi adalah para nabi. Kita nggak tahu karena kita tidak sampai ke makom para nabi. Tapi kita harus membenarkan adanya nabi. Ini namanya iman bil ghaib. Iman bil ghaib. Kama la ya'riful janin, sebagaimana tidak mengetahui apa janin, orok, halal tifli, akan keadaannya bayi. Jadi orok, tifli itu lebih besar dari bayi. Itu nggak bakalan tahu kondisinya tiflu itu anak kecil yang ukuran umur 2-3 tahun. Itu nggak tahu. Jadi orok nggak bakalan tahu kondisinya bayi yang umur 2-3 tahun. Karena orok belum ngerasain umur 3 tahun. Lah sementara tiflu yang bahasa 3 tahun itu akan tahu kondisi orok. Karena dia pernah jadi orok gitu. Karena dia udah lewati orok itu, dia udah lewati. Walatiflah, dan tidak juga anak kecil, tiflah baik, halal mumayyiz, kepada kondisinya, keadaannya mumayyiz. Anak 3 tahun tidak akan mampu untuk memahami anak umur 6 tahun, tapi anak 6 tahun paham akan anak 3 tahun. Karena anak 6 tahun sudah merasakan bagaimana 3 tahun. Sama, Pak, kita misalkan sekarang umur berapa tahun? Misalkan umur kita ada yang 40 tahun, 50 tahun.
punya anak umur 20 tahun. Kadang-kadang tuh kalau kita sama anak misalkan terlalu gimana, anak kita ngomong apa? Bapak mah kayak masih muda aja. Ya gitu ya. Artinya apa? Karena muda telah kita lewati dan kita paham betul kondisi anak muda seperti apa. Tetapi anak muda belum pernah merasakan bagaimana orang tua. Sehingga tindakan anak muda itu berbeda dengan tindakan orang tua. Kalau orang tua mah pernah merasakan muda, tapi kalau anak muda belum pernah merasakan jadi orang tua. Tapi ada juga si anak yang muda yang orang tua. Ada juga yang orang tua jiwanya anak muda ada. Udah tua masih ganjil kayak banyak banget. Wa ma yaftahu lahu wa ma anan apa-apa yaftahu yang dibukakan lahu bagi mumayyiz min al-ulumid daruriyah dari ilmu daruri. Walau mumayyiz dan tidak juga mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan. Jadi mumayyiz itu belum balik. Jadi halnya sebelum balik namanya mumayyiz atau tamyiz. Dan tidak juga mumayyiz itu halal aqil. Jadi mumayyiz itu tidak akan mengetahui kondisinya orang yang berakal. Makanya anak 6 tahun itu tidak bisa diajak berpikir sebagaimana orang yang dewasa. Karena anak 5 tahun al-mumayyiz itu belum paham tentang kondisinya orang yang sudah berakal. Wa ma iktasabahu dan apa yang diusahakan oleh akil minal ulumin nadriyah dari ilmu-ilmu nadriyah. Jadi ilmu kemarin ada daruri itu sebagaimana insting, tapi kalau an-nadriyah itu sebagaimana ilmu-ilmu pelajaran. Maka dalika begitu pula la ya'rifu tidak mengetahui siapa al-aqil orang yang berakal ma ittataha apa-apa yang dibuahkan Allah oleh Allah ala auliyaihi kepada wali-walinya wa anbiyahi dan nabi-nabinya. Jadi kita ini kan akil dan kita tidak akan paham apa yang Allah berikan kepada para wali. Makanya nggak bisa kita mengomentari para wali itu nggak bisa. Kita mengomentari guru kita tuh nggak bisa. Guru kita bilang apa ya harus jalanin. Kenapa? Karena guru kita mah paham tentang kita tidak akan paham tentang guru kita. Ini yang dimaksud dengan innama ustadzuka a'lamu minka bihaqiqatika. Kalau Imam Syarani di kitab Tawatul Kubra mengatakan begitu. Guru engkau akan lebih paham dari engkau tentang hakikat engkau sendiri. Sementara kita murid tidak akan paham akan hakikat guru kita, nggak bakal paham. Karena makomnya kita belum pernah sampai ke sana. Sementara guru kita sudah paham tentang makom kita. Jauh dekatnya, enak enggaknya, senang atau tidaknya, guru kita sudah jauh lebih paham. Dalam hal apapun. Mau hal bacaan, mau hal jumlah bacaan, mau cara bacaan. Itu semuanya guru udah lebih tahu. Makanya enggak, misalkan gini, guru kita nyuruh 30. Kita mikir, kalau 30 aja mantep, apalagi kita baca 300. Sangat ada yang gitu. Ini kan kalau di Jasahan Dona Bidi disuruh berapa? Baca 30. Terus otak kan mikir begini, bahasanya kalau 30 aja hebat, bahasanya apalagi lebih. Terus dia baca 100, salah. Kalau dalam bab ini salah. Misalkan dia baca ya wakil aja mantap, apalagi ditambahin dengan yang lain, menurut dia lebih hebat. Jelas salah. Kenapa? Karena murid tidak berhak untuk mengomentari guru. Gitu. Ini bahasa Imam Ghazali. Jadi murid tidak akan paham tentang gurunya kalau guru paham akan muridnya. Karena kita belum sampai sana. Jadi hakikat wali, hakikat Nabi tidak tahu mimma zaya lutfihi wa rahmatihi, dari segala pemberian dan kelembutan dari Allah wa rahmatihi dan rahmat Allah. Ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Segala sesuatu yang membukakan siapa Allah lin-nasi kepada manusia min rahmatin dari rahmat fala mumsikalaha, maka tidak ada menolak pada rahmat. Wa hadhihi rahmah dan rahmat ini itu mabdulatun diberikan bihukmil jud dengan hukum kasih. Jadi sangat baiknya Allah wal karam dan karena kemuliaan Allah minallahi dari Allah Subhanahu wa taala.
Ghairu mamnun, tidak dilarang biha dengan karam, dengan jud ala ahadin, atas tiap-tiap orang. Jadi jud dan karam Allah tidak pernah terhalang untuk makhluk. Siapapun berhak untuk mendapat rahmat Allah. Siapapun berhak untuk mendapatkan judnya Allah. Walakin innama tadharu bil qulub al muta'arridah li nafahati rahmatillahi ta'ala. Tetapi karam Allah, jud Allah itu akan tampak di dalam hati-hati yang menerima. Jadi hatinya memang menerima pemberian Allah. Jadi terbuka hatinya untuk menerima segala pemberian Allah. Kalau Allah pasti memberi, Pak. Allah pasti memberi. Cuma tinggal penerimaan di kita aja, menerima atau tidak. Contoh, guru tuh nggak bakalan pilih kasih. Siapapun di antara kita pasti diberikan oleh guru kita. Yang jadi masalah seberapa menerimanya kita. Yang perintah guru masih perintah semua. Contoh misalkan, zikir semua dikasih, ijazah semua dikasih, bacaannya dikasih. Tapi penerimaannya kan masing-masing beda-beda. Ada yang dengan semangat sungguh-sungguh jalanin, ada yang ditambah-tambahin, tergantung penerimaan. Tetapi gurunya pasti lowongan, pasti dikasih. Sama juga pasti ngasih, cuma penerimaannya tergantung dari hati orang yang menerimanya. Jadi pemberian Allahnya ada, cuma kita tinggal mau ngambil atau tidak. Jadi rahmat Allah diberikan kepada siapa saja, cuma masalahnya kita mau ngambil atau tidak. Wa ta'arrudulaha, dan mengambil akan rahmat Allah, akan pemberian Allah, bitakhiril qalbi, dengan cara membersihkan hati. Ini caranya. Jadi cara mengambil pemberian Allah, itu kata Imam Ghazali, itu bitakhiril qalbi, dengan cara membersihkan hati. Wa tazkiyatiha, dan mensucikan hati. Jadi nggak ada cara yang paling pas untuk memahami, untuk menerima, untuk mengambil segala pemberian Allah, kecuali dengan cara membersihkan hati. Dan tidak ada cara membersihkan hati yang lebih hebat daripada zikir. Jadi zikir itu untuk membersihkan hati. Ketika hati kita bersih, maka akan terlihat segala pemberian-pemberian Allah dan kita menampung. Tapi kalau hatinya kotor, ya nggak bisa. Bukan urusan pemberian Allah, bukan, tapi penerimaan di dalam hati kitanya. Jadi kalau sekarang masih bahasnya umat, bukan pemberiannya nggak ada, bukan. Pemberian Allah pasti banyak. Allah tuh pasti wasi'un. Cuma masalahnya tempat untuk menerima pemberian Allahnya itu yang tidak ada di kita. Hatinya masih penuh dengan kotoran-kotoran sehingga perlu dibersihkan. Dan tidak ada cara pembersihan yang lebih cepat daripada zikir. Zikir itu udah mulai ketahuan nih. Jadi bukan fisik dapat apanya, bukan. Jadi kalau zikir untuk dapat apa enggak begitu. Jadi zikir itu untuk membersihkan hati. Ketika hatinya bersih, terlihat pemberian Allah, nafahat min Allah, pemberian Allah terlihat, dan kita bisa mengambil. Kalau hatinya kotor, nggak terlihat. Kalau hatinya kotor, nggak bakal terlihat mana pemberian Allah, mana nafsunya, nggak terlihat. Zikir itu fungsinya membersihkan hati. Akhlak yang buruk akan kotor. Lah sekarang kita banyakan bersihin apa banyakan ngotorin? Ya pantes, blok terus. Itu kan malah ngomong. Jadi kualitas tidur dan zikirnya itu kan akan terlihat di situ. Jadi kalau tidur goplak adalah mengotori hati, maka zikir adalah membersihkan hati. Kalau zikirnya lebih sedikit dari tidurnya, berarti lebih banyak ngotorinnya dibanding bersihinnya. Kalau lebih banyak ngotorinnya, tentu hatinya akan kotor. Ayo, makanya kita bersihin hati kita dengan cara zikir. Kalau saya bayanuhu, sebagaimana akan datang apa bayanuhu keterangannya. Wala hadhil jud, dan sampai di sini jud, kedermawanan atau kemurahan Allah, al isyaratu menjadi isyarat
biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunazzilullahu kulla lail, yanzilullahu kulla lailatin, atau bisa juga yunazzilullahu, menurunkan siapa Allah kulla lailatin tiap malam, atau turun maksudnya rahmat Allah kulla lailatin tiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia, bayaqulu, maka mengatakan hal min da'in fa astajibu lahu, adakah orang yang minta, pasti aku ijabah. Tiap malam Allah menurunkan rahmatnya itu ke langit dunia. Terus pasnya Allah bilang, katakan siapa malam ini yang berdoa, pasti aku ijabah. Artinya apa? Kalau rahmatnya tiap malam Allah turunkan. Cuma pertanyaannya, yang mengambil, yang menerima hatinya nih, ada atau tidak? Makanya kalau di Nyai itu bahasanya, di Malang itu bahasanya, kalau mau macul itu malam. Bahasa macul itu kerja. Jadi kalau mau kerja itu malam. Malam itu ya jam 1, jam 2, maksudnya zikir. Maksudnya zikir. Karena banyak rahasia di malam hari itu. Ini salah satunya itu. Jadi tiap malam rahmat Allah itu turun ke langit dunia. Kalau ada orang yang berdoa, pasti diijabah. Jadi rahmat Allahnya pasti turun. Cuma tadi, jangan-jangan tempat untuk menerimanya kita yang belum ada, karena masih kotor. Wa biqaulihi alaihi salatu wasalam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatun ana rabbih, maksud dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wa laqad tala syuqul abrar ila liqa'i wa ana ila liqa'ihi asyaddu syauqa. Laqad telah panjang atau telah lama syuqul abrar, kerinduan orang-orang yang berbuat baik, ila liqa'i, untuk berjumpa denganku, wa ana, dan aku, kata Allah, ila liqa'ihim, untuk berjumpa terhadap mereka, itu asyaddu syauqa, lebih rindu lagi. Artinya apa begini Pak, maksudnya? Kalau kita dapat, Allah jauh lebih pengen ngasih. Jadi kalau pengen meminta, Allah lebih pengen untuk memberi, maksudnya begitu Pak. Jadi nggak ada orang minta sama Allah nggak dikasih, nggak ada. Karena andai kita meminta, Allah lebih pengen ngasih. Ini bahasanya begitu bahasanya. Wong bosan kayak lu pinta, lu nggak pinta, lu nggak kasih. Allah tuh lebih begitu dibandingkan. Jadi nggak ada istilah permintaan nggak diijabah, nggak ada. Nggak ada. Dikir yang tidak dihitung tuh nggak ada. Cuma masalahnya tadi, qalbunya, hatinya ini penerimaannya masih belum ada. Ini bahasanya begini. Jadi orang baik itu rindu akan bertemu Allah, sementara Allah jauh lebih rindu untuk ketemu mereka. Jadi permintaan kita hebat, jauh lebih hebat pemberian Allah. Gitu, maksudnya gitu. Kalau nangkepnya bener ini, besok langsung ini pada datang semua. Bukan kolektor, itu rahmat Allah. Kan aslinya rahmat Allahnya kan dikasih. Jadi aslinya gitu. Aslinya rahmat Allah itu lebih gampang untuk dikasihkan ke kita dibanding kita minta. Lebih gampang. Kalau bahasa di sini maksudnya begitu. Wa kullu dzalika, yang demikian itu, isyaratun, menjadi isyarat petunjuk, ila anna anwarul ulum, bahwa sungguhnya cahaya-cahaya ilmu itu lam tahtajib, tidak terhalang. Jadi cahaya Allah, cahaya ilmu itu tidak terhalang, tidak terhijab. Yang terhijab tuh kitanya, hati kitanya. Contoh misalkan tujuan kita adalah gini, terus matanya tuh yang terhalang, ininya apa matanya? Jadi gitu Pak. Jadi anwarullah, pemberian Allah, rahmat Allah, itu semuanya tidak terhalang. Yang terhalang kitanya. Jadi ada bahasa begini, ya ente aja yang kelihatan, sementara yang terhalang mah kelihatan. Itu bukti bahwa anwarul ilmi, anwarul ulum itu tidak terhalang. Yang terhalang tuh hatinya, bukan anwarul ilminya. Anil qulub itu tidak terhalang, anil qulub dari hati, libukhlin, karena pelit. Masa Allah pelit, tidak mau ngasih, waman in, dan melarang,
min jihatil mun'im, dari pemberi nikmat. Jadi pemberi nikmat itu nggak akan menghalangi, beri nikmat itu nggak akan menghalangi. Jadi apa untungnya buat Allah menghalangi orang membuat orang sulit? Ada untungnya. Misalkan yang bikin contoh, kita minta rezeki, minta nikmat sama Allah. Itu Allah itu udah pasti ngasih. Kalau bahasa di sini, Allah tuh pasti ngasih. Jadi gampang Allah ngasih, jangan dibanding mintanya. Jadi prinsipnya begini. Kenapa belum sampai-sampai? Kenapa belum sampai-sampai? Yaitu karena terhalang dengan hati kitanya, bukan Allahnya. Tapi sampai di sini paham ini? Bukan pemberian Allahnya yang susah, bukan. Karena kitanya yang tidak mampu nangkep. Karena kitanya yang tidak mampu nangkep, tidak mau ngambil. Menjihadil mun'im. Ta'ala al-mun'im itu pemberi nikmat, ta'ala sangat jauh anil bukhli, dari sifat pelit. Allah kan gak punya sifat pelit, gak punya sifat pelit. Wal man'i, dan melarang. Uluwan kabira, walakin hajabat, tetapi hujibat, akan tetapi terhalang likhabasin, karena kotornya hati, wa qaduratin, dan kotor hati yang kotor, bisyuk wasyugli min jihadil qulub, dan sibuk hatinya, sibuk dengan hal-hal di luar Allah. Ini penghalangannya. Jadi penghalangnya karena hatinya kotor dan sibuk dengan sesuatu di luar Allah. Itu kalau hatinya pengen, kalau penerimanya pengen, bersihkan hatinya, bersihkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Allah itu pasti menerimanya gampang. Poinnya di situ, poinnya. Jadi kalau sekarang yang bahasanya jurusnya, udah jurusnya ini pakai nih, udah jurus paling canggih nih. Jadi jurus paling canggih. Jadi sebenarnya udah dikasih, cuma penerimaan di hati kitanya yang belum ada. Penerimaan di hati kita yang belum ada. Fa innal qulub, karena sesungguhnya hati itu kala awani, seperti cawan. Kala awani seperti cawan. Pamadama atul bilma, selama cawan itu dipenuhi oleh air, la yadakhulu hal hawa, maka selamanya tidak akan masuk udara. Kita tes aja lah, misalkan ada ini gelas. Kalau gelasnya penuh, ada udaranya nggak? Bisa masuk nggak udaranya? Kalau misalkan setengah ini air, udaranya ada nggak? Hati kita, kalau penuh sampai sini, nggak bakalan bisa masuk udaranya. Pemberian Allahnya nggak bisa masuk di mana? Orang udah ada yang ngisi, gitu. Tapi kalau hati kitanya bersih, kosong, maka nafkahnya banyak. Setiap pemberian pasti akan masuk. Paham sampai di sini nih? Jadi hati itu laksana awan, laksana gelas. Jadi kalau gelas itu dipenuhi oleh air, maka tidak akan masuk udara. Sama hati kita ketika penuh dengan dunia, ya rahmat Allahnya masuk dari mana? Pengen masuk, di situ ada urusan ini, dunia semua. Lalu terus masuk rahmatnya dalam lengan yang mana? Karena hatinya penuh dengan urusan dunia, hatinya penuh dengan urusan selain Allah. Makanya bersihkan hati kita dari segala sesuatu. Masuk rahmat. Masuk rahmat itu apa? Rahmat itu apa? Ustaz, rahmat untung enggak, rahmat bisa. Rahmat bisa buat nyicil enggak, Ustaz? Dunia seluruh isinya dibanding rahmat Allah itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Itu nanti kalau kita masuk ke bab rahmat Allah, itu rahmat Allah yang diturunkan itu ntar ada dari 100 itu diturunkan berapa? Jadi dunia itu cuma secuil dari rahmat Allah yang asli. Dunia itu cuma dikasih secuil. Itu di situ ada, di situ ada helikopter, di situ ada pesawat, semuanya itu dari sedikit rahmat Allah. Artinya kalau hati kita muat bisa dengan rahmat Allah, nggak ada yang terselesaikan, nggak ada. Karena seisi dunia ini aja dengan rahmat Allah nggak ada apa-apanya. Apalagi baru urusan kita. Iya, apalagi baru urusan kita. Maka jadi kalau awalnya seperti wajah, seperti tempat, kalau diisiin air, dipenuhi air, wala yadkhulu hal hawa. Pala qulub, maka hati al-masghulatu, yang sibuk bi ghairillahi, dengan selain Allah, la tadkhuluha, tidak akan masuk ke dalam hati
ma'rifati, akan pengetahuan bijalalillahi, dengan agungnya Allah. Hati yang sibuknya dengan selain Allah tidak akan masuk ilmu Allah. Ini udah mulai nangkep nih, ablag-ablagan nangkep. Nangkep ya? Jadi kalau hatinya sibuknya sama selain Allah, tidak akan masuk ilmu Allah, rahman Allah nggak bakal masuk. Karena dia sibuk mikirin selain Allah. Selain Allah itu apa sih Ustaz? Selain Allah? Selain Allah ya selain Allah, banyak semuanya selain Allah. Kalau Allah pas selain Allah, ya pasti Allah, masa bini Allah. Berarti kalau mikirin bini, mikirin selain Allah, iya sama. Ya cicilan ya sama, cicilan juga selain Allah, masa Allah cicil. Sama semuanya. Pokoknya semuanya ghairullah, semuanya selain Allah. Jadi kalau hatinya sibuk mikirin selain Allah, maka ilmu tidak akan masuk. Wa ilaihil isyarah, wa ilaihi, dan akan itu apa al isyaratu, ada isyarat biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam la nadharu ila malakutis sama. Kalau setan tidak menutupi hati manusia, la nadharu, manusia pasti mampu akan melihat malakutis sama, malaikat-malaikat di langit. Ini katakan bukti bahwa hati kita masih kotor. Kalau hati kita bersih, kita mampu melihat malaikat. Nabi yang ngomong gitu. Ini di hadis ini banyak di kitab, di bab puasa pasti ada. Jadi hati kita itu yahumuna, atau dikelilingi oleh setan-setan. Kalau ini setan-setan yang nggak ada, maka kita akan mampu melihat malaikat. Pertanyaan sekarang, kita bisa melihat malaikat enggak? Berarti hati kita masih kotor, gampang hitungnya. Kalau saya malaikat cuma nggak bosan, tapi kalau setan sering ngir. Malaikat, bisa dibilang malaikat, bukan setan, hanya malaikat. Bila nadaru ila malakutis samai, maka akan mampu melihat malaikat-malaikat di langit. Wa min hadhil jumlah, dan dari semua keterangan ini itu ya tabayyanu, menerangkan anna khasyatul insani, bahwa semuanya kekhususan manusia itu al ilmu wal hikmah, ilmu dan hikmah. Jadi khususnya manusia itu di situ. Jadi di hati itu yang mampu menerima ilmu dan hikmah. Wa asyarafu anwa'il ilmi, dan yang paling ilmu yang paling mulia huwa al ilmu billah, yaitu ilmu mengenal tentang Allah yang kita pelajari ini. Jadi asraful ulum, semulia-mulianya ilmu pengetahuan adalah mengetahui tentang Allah. Makanya orang yang lulus itu gelarnya arif billah, ilmu billah, wasifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Fihi kamalul insan, disitulah letak kesempurnaan manusia. Jadi manusia yang sempurna adalah manusia yang paham, yang tahu tentang Tuhannya. Kita sekarang tahu nggak tentang Tuhan kita? Tapi belum sempurna. Gitu. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu akan Tuhannya, maka orang itu akan tahu akan dirinya. Tahu Tuhannya hebat, maka dia paham dirinya lemah. Tahu Tuhannya mulia, maka dia paham dirinya hina. Kalau ada merasa hatinya mulia, maka dia belum sedikit pun tentang Tuhannya. Ada merasa hebat, dia belum tahu Tuhan yang maha hebat. Ada merasa pintar, berarti dia tidak paham Tuhan yang maha pintar. Lihatlah ke diri kita masing-masing. Wa fi kamalihi wa adatu wa fi kamalihi, dan kesempurnaan. Jadi manusia yang sempurna itu sa'adatuhu, kebahagiaan yang hati. Kalau udah bahasa kamalul insan, pasti bahagia. Jadi bahagia ukurannya bukan bagaimana banyaknya uang, bukan bagaimana tingginya jabatan, bukan.
Jadi sa'adah itu takarannya adalah menjadi manusia yang sempurna. Tidaklah menjadi manusia yang sempurna kecuali menjadi hamba Allah yang sempurna. Ini yang dimaksud dengan jadilah hamba sungguhan. Wasalahuhu, dan kemaslahatannya li jiwa li hadratil jalal, karena bersanding dengan Allah hadratil jalal. Wal kamalu bil badan, wal kamalu bil badan, pal badanu wal kamal, dan kesempurnaan pal badanu, maka bermula badan itu markabun linafsi. Nih, badan itu hanya kendaraan. Badan itu markabun linafsi, hanya kendaraan untuk nafsu. Jadi badan mah kendaraan doang, bukan kita, bukan kita yang asli, bukan Pak. Makanya bisa diotak-atik badan mah. Dulu kayaknya nih bocah kecil itu tempat ngapa karang glowing ya. Ada gitu kan? Ada kecilnya orang dipanggil karena pendek, dipanggil bogel-bogel, pas gedenya jam. Karena apa? Markab. Jadi badan mah hanya kendaraan, Pak. Kendaraan apa pusingnya? Orang kendaraan apa? Kita dari sini datang ke Parung Sarang naik kendaraan, apa tuh kendaraan dibawa masuk ke saung? Kan ya, kita mau masuk aja kendaraan nanti tinggal, apalagi kita mati. Iya kan? Kita punya kendaraan nih, mewah nih bahasanya. Dari sini pergi ke kondangan. Apa ke tempat pelaminan kendaraan yang kita pakai? Baru sampai situ aja kendaraan kita tinggal, lagi mati, paksa dibawa. Kan nggak mungkin. Markab, badan tuh begitu, badan tuh markab dan nafsu. Wa nafsu mahalul ilmi, wa nafsu, dan bermula diri itu mahalul ilmi, tempat ilmu. Wa dan ilmu maksudul insan, itulah yang dimaksud dengan insan. Tujuan dari manusia adalah ilmu atau mengetahui tentang Allah, khasiyatuhu, khususnya bagi manusia allati li ajlihi khuliqa, yang karena untuk itulah khuliqa manusia diciptakan. Makanya jadi manusia itu diciptakan liya'budu. Makanya ada ahli tafsir mengatakan liya'budun ay liya'rifun. Jadi manusia diciptakan itu untuk mengenal Allah. Itu asli fungsi dari manusia itu. Jadi ajlihi, karena untuk mengenal Allah lah khuliqa manusia diciptakan. Kalau kita jalanin sesuai dengan apa fungsi kita, insya Allah hidup enak. Tapi kalau kita keluar kita Allah, justru kita sia-siakan. Kita hanya terpaku dengan markab, dengan kendaraan, dengan badan, maka akan susah. Hidup itu akan susah. Ada bintik-bintik dikit puyeng, iya kan? Ada badan mulai rada enggak ini dikit, enggak enak. Padahal itu cuma kendaraan. Aslinya apa? Aslinya adalah hatinya. Jadi hatinya, lah dengan hati itulah orang akan mampu mengenal Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.